negara atau terhadap organisasi. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah kok bisa ya sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi yang tadi di Apple Store, di Google Store dan sebagainya. Ini juga sangat berhubungan dengan namanya perkembangan startup di dunia. Teman-teman bayangkan, saat ini ada sekitar berapa nih? 1.361 startup menjadi unicorn. Kemudian ada sekitar 150 juta startup di dunia. Dan semuanya startup-startup ini produknya atau outputnya adalah bentuk aplikasi, bentuk em, platform, bentuk layanan web, bentuk digitalisasi gitu. Dengan rata-rata kalau kita lihat itu ya dari kita breakdown dari 150 juta startup di dunia itu ada 137.000 setiap hari itu startupnya. Dan di Indonesia pun sama, tidak hanya di dunia, di Indonesia pun sama. Indonesia juga kita lihat di beberapa tahun terakhir gitu ya, 10, ya hampir satu dekade terakhir ini 2015 kita udah punya banyak apa namanya startup yang sifatnya unicorns. Ada 8 itu ya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Singapura yang memiliki 17 apa namanya 17 unicorns startupnya gitu. Nah, secara global Indonesia posisinya ada nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada posisi nomor 6 secara global dengan jumlah startup 2.561. Nah, ini sesuai dengan tadi statement Pak Ustadz Mifah bahwa nanti Indonesia suatu saat itu di tahun 2030 akan menjadi 7 besar dunia. Kemudian ini udah 6 sekarang, malah di sisi digitalisasi udah 6 bukan lagi 7 gitu. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya potensi digital Indonesia itu bisa memposisikan Indonesia menjadi negara yang superpower dalam konteks ke IT-an, ke digitalisasiannya. Nah, akan tetapi ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri, teman-teman. Ketika masalah-masalah yang timbul saat ini tidak diperbaiki. Apa sih masalahnya? Kita lihat banyak teman-teman startup yang develop aplikasinya ternyata kok banyak kena breach, banyak yang kena hack dan sebagainya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok banyak banget startup-startup itu bermunculan? Nah, ini salah satunya. Salah satunya kalau kita lihat di tahun 2018 saja, itu gaji CEO itu luar biasa gede, teman-teman. Kita lihat itu ya. Rata-rata CEO itu dalam 1 tahun itu digaji sekitar 130.000 US dollar. Mungkin sekarang udah bukan 130 lagi, sekitar 250-an, 250.000 US dollar. Kalau dikalikan dengan rupiah, berapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? 250.000 US dollar dikalikan dengan kurs rupiah sekarang, kemudian dibagi 12. Ya rata-rata sekitar gajinya CEO startup itu sekitar 170-an juta something. Gitu. Nah, itulah kenapa alasannya kenapa teman-teman ngelihat di Indonesia banyak banget startup-startup. Nah, kabar gembiranya adalah teman-teman STM Tazkia itu tidak hanya apa ya mengajarkan ilmu-ilmu dasar, tetapi kita juga pengennya teman-teman tuh menjadi entrepreneur. Teman-teman pengen pengen jadi seorang ya founder atau salah satunya atau seorang ahli di bidang IT yang secara penghasilan itu jauh lebih besar di atas rata-rata. Itu ekspektasinya. Karena tadi juga Ustadz Mifah menyatakan bahwa eh, kami saat ini punya amanah atau punya kewajiban untuk membantu mengembangkan, mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia serta meningkatkan taraf kehidupan melalui proses digitalisasi, ekonomi digital gitu ya. Tetapi kalau kita lihat seperti yang tadi saya bilang, kok banyak ya perusahaan-perusahaan startup ini fail atau perusahaan-perusahaan startup ini kena hack atau eh, kita lihat teman-teman kenapa kok banyak aplikasi-aplikasi sekarang. Nah, jawabannya adalah karena saat ini di industri 4.0 kita fokus terhadap digital transformation yang notabene
Yang notabene digital transformation yang dilakukan saat ini adalah digital transformation ugal-ugalan. Em, atau kalau bahasa saya menanyakan bahwa digital transformasi kita itu ala sapi. Kenapa sapi? Karena ketika satu sapi bunyi, misalnya di kandang sapi, maka diikuti oleh sapi yang lain, gitu. Nah, sama ketika satu perusahaan melakukan transformasi atau membangun sebuah aplikasi, maka diikuti dengan aplikasi yang lain. Padahal permasalahannya adalah mereka tuh belum memahami definisi digital transformasi seutuhnya. Loh, kok bisa, Pak? Oke. Gini, jadi di dalam proses digital transformation itu ada 3 tahapan sebenarnya. Yang tahapan pertama kita sebut dengan improve terhadap existing bisnis atau business process yang kita sebut sebagai digitalization, bukan transformasi digital atau digital transformation bukan. Digitalization itu adalah merubah proses yang manual, proses yang konvensional, kemudian dituliskan dalam bentuk digital. Contoh apa? Contoh perubahan dalam bentuk form menjadi Excel, form apa kertas ya. Kalau teman-teman ke bank gitu ya kan, kadang kita suka diminta, Pak, tolong isiin formnya gitu ya. Kemudian kita isi manual. Nah, sekarang dirubah dalam bentuk form. Atau dalam konteks antrian. Dulu zaman dulu kita dikasih yang namanya kartu antrian dalam bentuk fisikal gitu ya. Kalau sekarang antriannya hanya sebatas cukup datang ke satu tempat, kemudian nanti satpam atau kasirnya akan memijit sesuatu gitu ya, menekan tombol, kemudian ngeprint, kemudian nanti ada proses apa namanya, ada billboard yang menunjukkan nomor antrian sekian. Nah, itu proses digitalization teman-teman, bukan bukan berubah digital transformation. Walhasil apa? Walhasil dalam konteks kesekuritian gitu ya, ke cyber security, digitalization itu tidak melihat atau tidak memasukkan aspek yang namanya security. Yang penting saya merubah dari konsep konvensional, dari konsep tradisional menjadi seolah-olah digital gitu. Padahal secara proses sama aja gitu. Nah, kemudian yang kedua itu mulai yang namanya digital transformation. Bedanya apa? Bedanya dalam konteks digital transformation itu sudah mulai itu melakukan perubahan terkait dengan bisnis proses yang saat ini terjadi. Contoh misalkan, dulu yang namanya pendaftaran menggunakan form, kemudian form fisik gitu ya, sekarang dirubah dengan namanya form digital, menggunakan e-form, menggunakan sudah bukan lagi pakai apa Google Google Worksheet itu ya, pendaftarannya, tapi benar ada form itu. Nah, kemudian dari form itu akan masukkan namanya beberapa data, NIK, kemudian nama, alamat dan sebagainya. Nah, di dalam digital transformation, maka data-data ini kemudian dipikirin gimana caranya data ini bisa digunakan oleh layanan lain yang tidak hanya satu layar itu saja, gitu. Maka ada yang namanya perubahan transformasi. Lalu di aspek ini proses pengembangannya, nah kita udah mulai ke menu yang lebih serius ini. Proses pengembangannya, digital transformation sudah tidak lagi melakukan silo silo development itu ya. Kalau dulu saya sebagai developer, saya ngedevelop sendiri di laptop saya, kemudian setelah selesai di compile, saya commit, saya kasihkan ke supervisor, kemudian dari supervisor yang melakukan integrationnya. Atau kita bareng-barengan gitu ya ngerjainnya, tapi menggunakan namanya SVN. Mungkin belum pernah teman-teman menggunakan service version numbernya gitu. Sekarang udah kenal dengan namanya GitHub gitu, atau GitLab atau GitHub gitu ya. Nah, proses-proses itu akhirnya apa? Akhirnya sudah mulai itu memasukkan unsur yang namanya user testing, unsur namanya integration testing, unsur namanya security testing. Tetapi dalam konteks ini security masih dianggap sebagai komponen yang belum menjadi 100% komponen utamanya, belum jadi pilar utamanya. Walhasil apa? Walhasil security hanya dijadikan sebagai apa namanya pendukung. Pendukung untuk apa? Untuk comply dengan aturan pemerintah, untuk comply dengan apa namanya standarisasi. Tetapi belum menjadikan benar-benar sebagai bagian. Nah, yang terakhir adalah melakukan inovasi. Jadi dengan adanya IT itu bisa membuat sebuah bisnis proses yang baru, bahkan bisa menciptakan bisnis baru. Contoh kayak Gojek, contoh kayak Grab, Airbnb dan sebagainya gitu. Nah,
Ini yang menjadi tantangannya besar lagi teman-teman. Pada saat kita sudah masuk ke Innovate. Kenapa? Karena ada proses di bagian ini gitu ya, di tahap ketiga Innovate itu, serta di industri 4.0 atau Society 5.0 atau industri 5.0 gitu. Yang namanya kolaborasi, yang namanya integration itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Kalau teman-teman lihat gitu ya, kalau kita contoh, saya menggunakan Canva nih. Dulu yang namanya em, registrasi itu harus menggunakan sistemnya Canva. Ada proses itu kan. Tetapi dengan konteks kekinian, kita nggak mesti harus punya data kita di Canva. Cukup dengan menggunakan Federated Identity Management, gitu ya. Saya bisa menggunakan email saya yang ada di Google, itu bisa register sebagai usernya Canva. Pertanyaan berikutnya, apakah itu memudahkan atau memberikan benefit atau keuntungan buat kita sebagai pengguna dan si penyedia, atau justru meningkatkan unsur unsur keamanannya gitu. Nah, nanti kita lihat di belakangnya. Ternyata em, proses-proses digital transformation, proses digitalisasi, proses inovasi itu juga berdampak terhadap yang namanya ini. Mungkin teman-teman belum banyak yang menyentuh area sini gitu. Tapi saya alhamdulillah tertarik dengan ini. Saya bahkan beberapa kali diskusi juga sama Mas Fadlan terkait dengan geopolitik. Nah, apa sih dampaknya gitu dari sisi cyber ke geopolitik atau ke cyber war gitu? Emang ada Pak sekarang cyber war? Nah, sayangnya industri 4.0 itu telah memberikan bibit-bibit atau benih-benih terkait dengan namanya cyber war. Kita lihat di sini ya teman-teman, coba di grafik yang paling sebelah kiri gitu ya. Kita tahunya Rusia sama Ukraina perang tahun tahun berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Kalau ada yang ingat, silakan angkat tangan. Mulai tahun berapa perangnya secara realnya? Ada yang tahu? Coba saya coba Mas Ramadhani. Kira-kira Mas Ramadhani tahu nggak Mas perang perang Rusia Ukraina itu tahun berapa ya? Wah, kalau itu saya belum tahu. Tapi tahu kan Rusia sama Ukraina perang Iya, lagi konflik. konflik. Tahunya tahun berapa? Tahun 2023 atau tahun berapa? Atau tahun 2024? 2000 mungkin Tahun 2004. 2023 ya. Ya. Kalau Mas Najib tahu nggak kira-kira perang Rusia itu berapa? Tahun berapa mulainya? Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, ternyata perang Rusia itu mulainya bukan tahun 2023. Perang Rusia itu udah mulai tahun 2014. Kenapa? Karena dua negara ini udah kayak tawuran lah ya, tawuran antar antar gang ya. Tapi tawurannya serem-serem, ngeri-ngeri sedap loh kalau kata bahasa anak muda zaman sekarang. Ngeri-ngeri sedapnya apa? Mereka itu nyerang satu sama lain melalui yang namanya serangan cyber. Jadi tahun 2014, nah Rusia nyerang Ukraina untuk sistem votingnya. Kemudian tahun 2015 juga Rusia nyerang sistem power grid yang dimiliki Ukraina. Bagi kita mungkin, wah power grid ngapain diserang? Indonesia nggak mungkin diserang karena Indonesia memang belum canggih gitu ya. Tetapi jangan salah, bagi Eropa Timur yang suhunya kalau suhu apanya cuaca musim panas aja sekitar 10 sampai 15 derajat. Kalau mereka tidak punya apa namanya sistem power atau power grid gitu ya, maka mereka akan kedinginan, teman-teman. Serangan terhadap elektrik grid itu sengaja untuk memutuskan rantai atau persiapan atau menceoskan gitu ya, menceoskan negara Ukraina biar mereka tuh kayak waduh ini diserang nanti kita gimana gitu. Sistem perkantorannya berubah, ekonominya jadi hancur gitu. Lalu tahun 2017 mulailah dikenalkan namanya Notepad ya, inject malware menyerang sistem-sistem pemerintahannya Ukraina. Nah, rame-ramenya gitu ya di 2022 sebenarnya gitu. Tetapi tahun 2016 pun jangan salah, Ukraina nggak diem.
Ukraina juga melakukan serangan balik terhadap terhadap Rusia gitu. Dengan melakukan apa namanya? Operasi Primkomika gitu, Primkomka, sorry, ini susah banget bahasa Rusia. Jadi dia menyerang beberapa serangan balik gitu ya, memberikan malware, kemudian melakukan attack terhadap aset-asetnya si Rusia, kemudian dia menghantam atau melakukan defacing terhadap websitenya dan sebagainya itu. Jadi mereka tuh benar-benar perang ya, as in perang beneran gitu, cuma tidak terlihat di sisi fisik. Mereka serangannya luar biasa gitu ya, sampai benar-benar ada kerugian yang sangat signifikan antara Rusia dengan Ukraina. Kemudian bayangkan lah, bayangkan. Bayangkan misalkan kayak kemarin Indonesia kita lagi pemilu gitu. Sistem pemilu kita diserang sama sama penjahat sama negara lain lah gitu ya. Akhirnya tidak ada satupun kandidat yang terpilih katakan. Nah, seberapa chaos negara kita kalau misalkan sistemnya sudah seperti itu. Atau contoh lain misalkan lah, nanti saya lihatin kasus di belakang gitu Indonesia, data breach atau cyber crime incident ini seperti apa. Nanti kita mengandai-andai lah atau kita analisa berapa besar dampaknya kalau dilakukan secara masif di Indonesia. Nah, tahun 2022 barulah tuh beneran dia nyerang rame-rame tuh. Si Rusia nyerang ke Ukraina, Ukraina pun nyerang. Nah, di tahun 2022 target utamanya udah bukan lagi aset digital secara global atau secara general, tetapi Rusia sudah mentargetkan peralatan-peralatan militer untuk dilumpuhkan atau untuk diserang. Sehingga pada saat misalkan ada serangan yang menggunakan apa namanya drone atau menggunakan misil yang apa namanya misil atau peralatan-peralatan perang yang sudah terdigitalisasi, maka peralatan-peralatan Ukraina tidak bisa digunakan. Pun sebaliknya, Ukraina juga mulai memasukkan unsur-unsur malware, unsur-unsur ransomware atau unsur virus ke pemerintahan Rusia gitu ya, supaya si pemerintah Rusia tidak bisa melakukan serangan ke apa namanya ke Ukraina. Nah, yang terakhir yang paling signifikan lagi adalah saya juga surprise gitu ya. Konflik Israel Palestina itu sudah lama terjadi sebenarnya. Udah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Tetapi di konflik yang terakhir gitu ya, ini saya bukan dalam rangka melakukan apa ya, politis gitu ya, memasukkan unsur politik, tetapi kita ngelihat dari sisi aspek cyber cyber perspektifnya. Ternyata perang Israel sama Palestina itu juga menimbulkan atau memicu yang namanya terjadi perang cyber. Kenapa saya bilang terjadi perang cyber? Oke, saat ini yang konflik adalah Israel sama Palestina, gitu ya. Eee, tetapi dalam konteks perang ini ada beberapa negara-negara yang support satu sama lain. Ada yang mensupport terhadap Israel, ada yang mensupport terhadap Palestina, ada yang ya netral untuk mendamaikan. Nah, nanti saya share dokumennya. Kalau kita lihat dari dokumen ini Israel Gaza konflik, ada banyak negara-negara yang mampu atau membantu Israel untuk melakukan serangan terhadap negara-negara lain yang mendukung Palestina, pun sebaliknya. Ada negara-negara yang mendukung Palestina mencoba untuk melakukan serangan terhadap negara-negara yang mendukung Israel. Coba bayangkan teman-teman. Kalau kita lihat gitu ya, sistem militer yang saat ini dimiliki oleh dunia militer gitu ya. em, Dulu yang namanya perang, zamannya Pak Dirman itu Jenderal Sudirman, itu harus bawa bambu runcing secara fisik, kemudian bawa senjata, kemudian harus berhijrah dari satu tempat ke tempat lain untuk mengusir penjahat gitu, penjajah gitu. Kalau sekarang tidak. Kita cukup melihat dari komen setan, atau mungkin teman-teman pernah ada yang lihat film-film terkait dengan perang-perangnya atau propagandanya Amerika di Hollywood yang menggunakan command center gitu ya. Kemudian si command centernya itu melakukan monitoring terhadap senjata-senjata mereka, kemudian launching misil mereka dengan cukup menggunakan tombol tertentu gitu. Nah, bayangkan kalau semisal semua negara sudah memiliki sistem yang sama seperti itu gitu ya, yang canggih, kemudian diserang dan apa namanya operasional diacak-acak, tiba-tiba ada launching misil
ke satu tempat gitu ya, kemudian, memporak-porandakan negara lain itu, kemudian otomatis kan negara itu kan melakukan balasan, ya kan. Nah, itu akan memicu yang namanya Perang Dunia Ketiga, teman-teman. Sampai seperti itu saat ini di cyber security, dampaknya terhadap, dunia. Dan untungnya, yang saat ini perang yang terjadi itu tidak memberikan dampak yang lebih besar terhadap terjadinya Perang Dunia Ketiga itu. Meskipun, kalau kita lihat di kisah-kisah, pelajaran Islam itu, perang dunia itu pasti akan terjadi, di mana Islam akan melakukan, perlawanan sangat besar karena saat ini kita sudah banyak, apa namanya, dicap atau dilabel atau difitnah sebagai, agama yang, mmm, merusak gitu ya oleh pemikiran-pemikiran barat atau pemikiran-pemikiran yang jadi. Nah, dari situ kita ngelihat apa yang harus kita lakukan untuk menjaga negara ini atau menjaga kehidupan ini atau menjaga data-data pribadi atau menjaga aplikasi-aplikasi ini menjadi lebih baik. Maka mau nggak mau kita harus menjalankan namanya security practices, teman-teman. Bagaimana cara melakukan security practices terhadap data, terhadap sistem, terhadap aset dan sebagainya. Nah, kalau di dalam ilmu apa namanya cyber security gitu ya, alasan utama atau tujuan utamanya sebuah cyber security team dibentuk itu adalah untuk memastikan, menjaga, melindungi, memprotek, dan apa ya, melindungi lah ya, aset jewelry, itu namanya crown jewelry atau aset-aset digital. Nah, apa itu crown jewelry gitu ya? Crown jewelry itu adalah aset-aset yang dimiliki sebuah entitas, sebuah organisasi, sebuah perusahaan, sebuah institusi gitu ya, yang ketika asetnya dibobol dan itu bisa merugikan perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri, gitu. Contoh yang mungkin teman-teman paling banyak lihat gitu ya, kenapa kita harus menjaga atau memproteksi, apa namanya, common jewelry. Karena saat ini yang tadi saya bilang, kejahatan cyber sudah sudah berubah, sudah, berevolusi jauh lebih besar. Kalau dulu hanya sebatas, melakukan serangan terhadap personal, laptop atau, virus dan sebagainya. Kalau sekarang sudah tidak hanya berdampak kepada individu. Kalau dalam risk management-nya security, levelnya udah level katastrofik. Kenapa katastrofik? Karena udah bisa berakibat terhadap keamanan sebuah negara. Nah, saya menampilkan salah satu atau beberapa lah ya, beberapa kasus-kasus yang terjadi, kenapa kita perlu melakukan tweaking terhadap data atau aset yang ada di, organisasi, di perusahaan, berdasarkan security practices-nya. Teman-teman tahu, Indonesia ini banyak banget ya, kejadian data breach, terutama di beberapa tahun terakhir, sekitar 4 tahun terakhir lah gitu ya. Yang marak-maraknya mungkin di tahun 2023 kemarin yang hampir tiap bulan kita dengar, "Kok ada data breach data breach data breach data breach," gitu. Nah, ini saya tampilkan beberapa kejadian-kejadian atau, beberapa kondisi-kondisi bahwa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia itu ternyata bukan kasus yang sederhana, teman-teman. Kasusnya lumayan besar. Kenapa saya bilang besar? Oke, nanti kita bahas, dari sisi berbagai aspek gitu ya, mulai dari aspek legal, aspek kerugian finansial dan sebagainya. Di bulan Maret tahun 2023, mungkin pernah dengar ya teman-teman ada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan datanya kena breach. Nah, saya tidak dalam rangka melakukan, black campaign atau melakukan menyalahkan, tetapi ketika kita telisik gitu ya, ada banyak praktis-praktis yang dijalankan di BPJS itu tidak sesuai dengan standar, praktis keamanan informasi. Salah satunya adalah social engineering. Kenapa? Karena saya dapat data bahwa, mmm, kita bisa, teman-teman bisa gitu ya melakukan ekstraksi data terhadap datanya BPJS Ketenagakerjaan melalui tim IT-nya itu sendiri, teman-teman. Jadi tim IT-nya kita manipulasi, kemudian dia memberikan, data, memberikan akses gitu ya, akhirnya akses itu bisa, masuk ke server yang lebih kritikal. Lalu di tahun 2023
juga di bulan Mei ada kejadian yang mungkin sempat gempar juga gitu ya. Karena salah satu bank syariah Indonesia itu dihantam oleh ransomware Lockbit gitu ya, yang mengambil 1,5 tera. Nah, ini berdasarkan diskusi juga dengan teman-teman praktisi ya, praktisi di cyber security Indonesia. Prosesnya sederhana sebenarnya. Jadi ada satu aset yang tidak digunakan lagi, ya. Ini bukan berdasarkan statement saya gitu ya, tapi hasil diskusi dengan teman-teman. Ada satu aset yang tidak digunakan oleh karyawan itu ya. Asetnya aset yang tidak di-manage lah. Kemudian dia sempat melakukan akses terhadap satu sumber gitu ya, satu sumber yang ternyata itu banyak banyak atau sumber yang tidak aman lah, tidak secure atau tidak hygiene gitu. Kemudian dari situ masuklah mulai yang namanya ransomware. Ransomware melakukan scanning terhadap environment-nya si siapa si BSI gitu ya. Kemudian dia melakukan namanya escalation privilege kepada sistem yang lebih tinggi. Kemudian dari situ dia si penjahatnya itu ya melakukan ekstraksi dengan menggunakan command control gitu ya. Nanti kita lihat kalau teman-teman penasaran apa sih command control, kemudian ekstraksi, kemudian weaponization, nah itu ada di kelas saya nanti di STMIC Tazkia itu. Jadi kalau tertarik atau penasaran, udah nggak usah ragu-ragu, langsung daftar, nanti kita ketemu di kelas saya. Dan saya jelasin proses detailnya seperti apa, sampai mulai dari recognition sampai ke clearing atau covering path atau membersihkan history pada saat kita melakukan tindakan apa namanya infiltrasi. Nah setelah itu si command center-nya, CNC-nya, sorry command center, command and control-nya itu, CNC-nya itu melakukan scanning, kemudian dapatin aset dan itu bisa mengambil data-datanya si BSI dengan bisa. Apa yang dilakukan oleh si penjahatnya itu terjadi sekitar 6 bulan teman-teman. 6 bulan mereka melakukan infiltrasi, kemudian selama 2 bulan mereka melakukan ekstraksi data dari internalnya sistemnya BSI keluar. Dan ternyata sebenarnya kasus-kasus yang sama dengan BSI tidak hanya di BSI doang. Saya pernah menangani salah satu BUMN juga, bukan salah satu, beberapa BUMN yang mungkin tidak pernah dipublikasi gitu karena sifatnya rahasia, kemudian confidential, kemudian ini juga berdampak terhadap keamanan negara. Itu hampir sama case-nya. Jadi banyak data-data yang sifatnya confidential itu diekstraksi selama beberapa bulan. Bahkan yang terakhir saya didatangi sama salah satu perusahaan tambang juga gitu. Mas, kami ini kena ransom. Udah berapa bulan? Saya bilang tahunya. Kita kejadiannya tahunya di bulan Januari. Waktu itu saya didatangi itu bulan Februari kalau nggak salah. Ya, bulan Februari. Jadi setelah beberapa bulan mereka baru ketahuan. Dan kami saat ini baru sekitar 2% untuk apa namanya merestore datanya, gitu kan. Sisanya berapa puluh persen itu tidak 20% baru 20% maksimum baru sudah bisa melakukan restore. Sekitarnya 80% tidak bisa di restore karena harus bayar dan bayarnya juga lumayan mahal gitu. Walhasil apa yang terjadi adalah tambang itu tidak bisa beroperasional. Kenapa? Karena yang diserang adalah bukan di kantor pusatnya gitu, tapi di cabangnya yang nyerangnya juga tidak hanya kepada sistem IT, tetapi sampai ke beberapa perangkat-perangkat kayak conveyor, kemudian beberapa perangkat yang sudah IoT gitu. Nah, dari situ kita lihat kerugiannya tidak hanya kerugian secara apa namanya reputasi, tetapi benar-benar nyata kerugiannya sudah sampai ke level namanya kerugian finansial gitu. Kemudian kita lihat juga ada IndiHome Bridge juga, kemudian nah ada pasport ini yang teman-teman yang bahaya itu sebenarnya. Bayangkan pasport sebagai identity card-nya kita itu bisa breach, ada potensi ketika breach itu terjadi, maka serangan-serangan berikutnya baik itu sifatnya ke individu level maupun ke state level itu akan terjadi. Yang mengerikan lagi kemarin
KPU yang data-datanya dijaga dengan aman ternyata kena breach 2 kali, tidak hanya 1 kali gitu. Yang pertama oleh si Bjorka gitu ya, sekitar 105 juta data. Lalu yang kedua oleh si Jimbo. Jimbo mengatakan bahwa dia punya 252 juta data KPU yang diambil sama mereka. Nah, cuma untungnya um, apa tebusannya nggak terlalu besar gitu ya. Cuma 74.000 ya, 74.000 mahal sih sebenarnya. Tapi dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan itu harusnya masih jauh lebih besar kerugian dibandingkan yang harus dikeluarkan. Nah, ternyata kalau kita lihat gitu ya, data breach itu tidak hanya di Indonesia saja, teman-teman. Secara global, tidak hanya perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan besar pun sama kena breach. Gitu. Kalau kita pernah dengar Tencent ya, Tencent itu kan salah satu bisnisnya adalah di venture capital. Mereka malah sudah pernah kena breach sekitar 1,5 miliar data di breach. Kemudian Weibo, MySpace, nah yang paling mengerikan adalah X atau Twitter gitu ya, yang dibeli sama si Elon Musk ya. 281 juta data dibocorkan. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kejadian-kejadian ini, sebenarnya dari mana sih vektor attack-nya? Macam-macam. Ada yang emang secara sistem mereka tidak didesain secara secure. Ada yang mereka desain sudah secure tapi serampangan itu apa ya? Kayak nantang gitu loh. Wah, sistem saya paling aman dan sebagainya gitu. Ada juga faktor dari internal yang menyatakan bahwa oke, katakanlah saya punya perusahaan itu ya. Kemudian Pak Fadlan atau Pak Umam ada di tim saya sebagai tim engineer saya. Kemudian suatu ketika WinterTech saya melakukan layoff terhadap Mas Umam sama Mas Fadlan. Mas Fadlan sebagai cyber security engineer, Mas Umam sebagai developer engineer punya akses waktu punya akses kemudian karena tidak suka dengan kebutuhan saya akhirnya apa akhirnya datanya dibocorkan. Nah, itu yang terjadi dengan si Twitter juga gitu. Pada saat itu kan ketika dibeli sama Elon Musk kan ya memberikan kontroversi pembelian terhadap Twitter. Banyak beberapa tim-timnya yang ditendang sama Elon Musk, salah satunya engineer-nya, dan mereka mempublikasikan code-nya di Git, saya lupa GitHub atau GitLab gitu pokoknya di Git lah. Nah, dengan gratisan itu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dari baik keadaan kejadiannya di Indonesia maupun secara global, gitu, tadi saya bilang tidak hanya reputasi, tetapi juga kehilangan financial secara signifikan.